Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rifki Panji, NPM B1A018304. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saat ini saya akan membahas mengenai aturan ataupun kebijakan dari pemerintah dalam menangani COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 merupakan suatu wabah ataupun penyakit menular yang sangat berbahaya yang saat ini dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kasus positif pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwasanya ada 2 orang warga negara Indonesia yang terkena virus corona. Yang pertama perempuan berusia 31 tahun dan yang kedua perempuan berusia 64 tahun. Hal tersebut sungguh sangat mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, beberapa waktu sebelum Presiden Jokowi menyampaikan hal ini, ada salah satu seorang pejabat publik yang menyampaikan bahwasanya Indonesia tidak akan terkena yang namanya virus corona dengan berbagai macam alasan. Alasan yang pertama yang beliau sampaikan bahwasanya imunitas tubuh masyarakat Indonesia kuat dan virus corona tidak akan masuk ke Indonesia. Dan yang kedua, ia menyampaikan bahwasanya penyakit difteri saja bisa kita atasi, atau apalagi virus corona. Dan yang ketiga, ia menyampaikan bahwasanya penggunaan masker hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit. Namun sekarang faktanya terbalik. Setelah Presiden Jokowi menyampaikan ada kasus positif corona di Indonesia, masyarakat Indonesia menjadi heran dengan adanya pernyataan dari pejabat publik tersebut. Hal itu saya anggap sebagai sebuah ironi. Kenapa saya anggap sebuah ironi? Karena harusnya pernyataan-pernyataan seperti itu tidak pantas diungkapkan oleh seorang pejabat publik. Seharusnya pejabat publik tidak meremehkan ataupun mengentengkan suatu persoalan. Apalagi ini menyangkut soal kesehatan masyarakat ataupun persoalan kesehatan seluruh warga negara. Data per tanggal 9 Mei 2020 menyampaikan bahwasannya kasus positif corona di Indonesia sampai tanggal 9 Mei yaitu berjumlah 13.645 kasus positif corona di Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwasanya kian hari kasus corona di Indonesia akan meningkat. Dengan adanya wabah corona ini otomatis sangat mengganggu stabilitas di berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan yang lainnya. Berbagai masalah pun timbul akibat COVID-19 ini di berbagai lini sektor tersebut. Pemerintah dalam menangani COVID-19 ini mengeluarkan aturan dan kebijakan-kebijakan. Yang pertama ada yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang sistem keuangan dan kebijakan sistem stabilitas keuangan penanganan COVID-19. Yang kedua, PP nomor atau peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan yang ketiga, Kepres atau keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang status kedaruratan kesehatan masyarakat. Mengenai PP nomor 21 tahun 2020, pemerintah mengklaim bahwasanya PSBB ini saat ini tepat diterapkan di Indonesia ketimbang karantina kesehatan atau yang biasa kita kenal dengan lockdown. Pembatasan sosial yang dimaksud adalah pembatasan kegiatan-kegiatan ataupun pembatasan orang dan barang ke provinsi ataupun kabupaten kota. Pemerintah daerah dalam hal ini boleh menerapkan PSBB atas persetujuan dari Menteri Kesehatan. Mengenai PSBB ini telah lebih rinci diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Saat ini pelaksanaan PSBB telah dilewati kurang lebih selama 1 bulan. Dimulai dari Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memulai pelaksanaan PSBB pertama di Indonesia. Kemudian diikuti oleh Tangerang Raya, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sesuai dengan fakta yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya penerapan PSBB kurang efektif karena data per 9 Mei tahun 2020 menyampaikan bahwasanya kasus corona mencapai 13.645 kasus. Hal itu mengindikasikan sekaligus mengungkapkan bahwasanya kasus corona kian hari kian meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari perencanaan dan juga pelaksanaan
di lapangan yang kurang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Belum lagi ada wacana bahwa pemerintah akan kembali membuka akses transportasi dan berbagai sektor usaha. Kalau benar hal tersebut akan dilakukan pemerintah, saya berpendapat bahwasanya pemerintah terus berganti-ganti konsep dalam penanganan COVID-19 ini. Saya menilai bahwasanya pemerintah tidak memiliki konsep yang matang dan efektif yang dapat dijadikan senjata untuk menangani ataupun memutus mata rantai COVID-19 ini. Kalau pemerintah terus berganti-ganti konsep dan tidak konsisten dalam membuat kebijakan, saya berpendapat bahwa COVID-19 ini akan lama selesai ataupun kita akan lama menangani COVID-19 ini. Dan yang kedua terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Dalam Perpu ini, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar, yaitu 405,1 triliun rupiah, dengan rincian 110 triliun rupiah dialokasikan untuk jaring pengaman sosial atau social safety net. Jaring pengaman sosial di sini adalah pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dengan dana yang cukup besar seperti itu, masyarakat pasti memiliki kesan bahwa pemerintah betul-betul ingin memutus mata rantai dan ingin membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Tetapi fakta yang di lapangan, banyak terjadi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut nyatanya tidak mendapatkan bantuan itu. Dan yang kedua, banyak data-data dari pemerintah mengenai orang-orang yang mendapatkan bantuan sosial tersebut tidak valid. Dan yang ketiga, dari segi pendistribusian bantuan sosial di berbagai daerah terkesan lambat. Bahkan kita ambil contoh, ada sedikit kritik dari seorang bupati di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Bupati tersebut menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Sosial dalam birokrasi pelaksanaan ataupun pencairan dana bantuan sosial masyarakat dianggap berbelit-belit gitu. Membutuhkan waktu yang sangat lama menurut bupati tersebut dalam mencairkan dana tersebut, sehingga masyarakat menjadi sedikit marah dan kecewa karena masyarakat menilai pemerintah dianggap berbelit-belit dalam menyalurkan dan mendistribusikan bantuan sosial tersebut. Dan juga dari segi perencanaan juga, pembuatan dari Perpu tersebut melanggar konstitusi. Kenapa melanggar konstitusi? Yang pertama, dari segi pembuatan perencanaan tidak ada yang namanya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tiba-tiba pemerintah berencana dan tiba-tiba Perpu tersebut diterbitkan. Apalagi Perpu tersebut menggelontorkan dana dari APBN sebesar 405,1 triliun. Itu merupakan angka yang sangat besar. Dan juga saya menyimpulkan bahwasanya dengan keterlambatan ataupun langkah pemerintah yang lamban dalam penanganan COVID-19 ini, dan menurut pendapat saya pribadi, penyebaran COVID-19 ini tidak bermula dari salam-salaman ataupun interaksi sosial kita satu sama lain. Penyebaran COVID-19 ini akan semakin parah apabila buruknya kebijakan ataupun aturan yang dibuat oleh pemerintah pada masyarakat. Itulah yang akan membuat penyebaran COVID-19 ini terus meningkat di Indonesia. Mungkin itu pendapat dan opini saya mengenai COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saya ingin mengutip pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, menyatakan bahwa garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini bukan dokter, bukan perawat, bukan juga tenaga medis, tapi adalah kita semua. Kita semualah yang bertugas untuk melakukan pencegahan. Apabila kita tidak disiplin dalam menjaga diri dan juga menjaga kesehatan, maka yang akan jadi garda terdepan ialah para tenaga medis, dokter, dan juga perawat. Maka dari itu, untuk mengurangi beban dari para dokter, tenaga medis, dan juga perawat, mulailah dari diri kita sendiri untuk disiplin dalam menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.